Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah cerita berjudul Kutukan Sewu Lelembut. Cerita ini berhubungan dengan cerita Kutukan Seribu Lelembut, namun dengan sudut pandang Danan dan Cahyo dan permasalahan yang berbeda. Cerita kali ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kutukan Sewu Lelembut. Kasta kehormatan dan pengabdian. Manusia membentuk tingkatan derajat untuk menempatkan diri lebih tinggi lewat kebijaksanaan, keterampilan dan kekayaan yang kemudian menempatkan seorang individu atau kelompok pada posisi yang berada di atas lainnya. Tujuannya tentu agar mereka bisa membagikan kelebihannya untuk kehidupan manusia yang lebih banyak. Sayangnya, kasta akan terus melekat pada keturunan-keturunannya. Meski kebijaksanaan tidak lagi melekat, kehormatan yang semestinya menjadi tanggung jawab moral untuk menjadi bermanfaat bagi sesama malah disalahgunakan sebagai justifikasi untuk menindas. Hanya garis darah yang menentukan mereka memiliki gelar dan kasta, bukan lagi kebijaksanaan yang diturunkan, melainkan pengabdi ilmu gaib hingga kutukan yang mereka rawat dan akan terus menjerat. Dan ketika waktunya tiba, mereka harus menuai apa yang menjadi konsekuensi atas apa yang telah mereka tabur. Sebuah panggung pementasan wayang berdiri megah di alun-alun sebuah desa. Set gamelan lengkap dengan hiasan kayu yang tampak kokoh dan elegan. Pentas wayang yang akan digelar untuk menemani warga desa menikmati malam yang panjang dengan lakon-lakon yang sudah dinanti. Bagi para warga desa yang saban hari berkutat dengan arit dan cangkul, pagelaran wayang adalah hiburan murah yang menyenangkan dan menyegarkan pikiran walaupun paginya bangun agak kesiangan. Kapan lagi mereka bisa melihat sinden cantik semalam mensuntuk? Di tengah alun-alun di antara warga desa yang sedang mengamati instalasi panggung pentas, seorang pria tua yang mengenakan jas resmi tengah berdiri seraya mengelus janggut tipisnya. Ia memandangi desa itu sebentar, mengamati kehidupan yang mengalir di sana. Senyumnya tipis, merekah, tapi kesan jahat begitu kental. Tenang saja, akan kusiapkan santapan untuk ilmumu. Bisikannya nyaris setipis angin pada sosok tak kasat mata yang memantau dari kejauhan di antara bayangan pohon dan menghindarkan dirinya dari cahaya matahari yang mulai memerah. Tak ada satupun yang mengetahui wujud sosok itu selain tuanya sendiri. Siapapun yang berhadapan dengannya akan gentar hanya dengan melihat topeng hitam yang ia kenakan. Sosok itu menunduk hormat pada tuanya, ya tak lain adalah pria tua itu. Setelahnya si pria tua itu berjalan ke satu batang pohon dekat alun-alun. Ia melirik sekitarnya beberapa saat, memastikan tidak ada orang yang akan curiga dengan apa yang akan dilakukannya. Dirasa tak ada barang sepasang mata yang melihatnya, ia merogoh kantung jas mengeluarkan segenggam kain yang lebih mirip dengan tas serut. Pria tua itu membuka ikat kain, meraup isinya lalu menebarkan bubuk yang sehitam merica ke udara. Bubuk itu hanya dalam hitungan sepersekian detik merupakan kabut tak kasat mata yang menjadi awal dari tragedi naas yang menimpa desa dengan pemandangan indah di hadapannya. Desa Dawu Ilir. Desa asri yang menenangkan dengan suara aliran sungai yang mengiringi kegiatan warga desanya. Kekayaan alam berupa sayur mayur yang tumbuh subur membuat desa ini juga menopang kehidupan desa-desa di sekitarnya. Di alun-alun desa, perhelatan wayang sudah siap untuk digelar sebagai ucapan syukur atas berkah yang Maha Pencipta. Mereka menyebut acara itu dengan sebutan sedekah bumi. Terpampang spanduk besar yang menampilkan potret dalang kondang yang akan memimpin pagelaran. Ki Arsa Suseno, dalang anyar po.
Ucap salah seorang warga yang mengenakan jarik. Ia mengeranyitkan dahi melihat spanduk pementasannya ditancap bambu sepanjang area alun-alun. Iya, tapi katanya bagus. Sindene yo ayu-ayu tenan. Jelas apik. Wong saka Padepokan Ki Jaya Talun. Anak didik Ki Darubaya juga, dan putranya Dalang juga. Mereka buru-buru pulang ke rumah masing-masing untuk mengganti baju yang lebih enak dipandang sebelum begadang semalaman. Saat langit mulai gelap, berbagai pedagang sudah memenuhi alun-alun untuk melengkapi kebutuhan warga agar pementasan wayang lebih nikmat. Kacang dan jagung rebus tentu jadi primadona yang mengganjal perut agar tidak lapar. Tak terlewat kopi saset yang pengaruh kafeinnya tidak seberapa tapi cukup ampuh bikin melek. Kacang rebus, jagung rebus monggo. Kopi panas langsung seduh, kopi mix, kopi hitam. Kopi lidiaku mundur. Teriak para pedagang yang menjajakan dagangannya. Berbagai pedagang bersemangat tarik urat demi menyambut warga yang mulai berdatangan dan memilih posisi duduk ternyaman untuk menonton. Tak butuh waktu lama, alun-alun desa sudah dipenuhi oleh warga desa dengan raut antusias selepas maghrib. Padahal siang tadi mereka baru saja berbondong-bondong menyelesaikan ritual sedekah bumi. Suara gong berbunyi, gending gamelan langsung mencuri atensi warga yang sudah berkumpul. Suara tembang Jawa yang merdu seolah menghipnotis penonton untuk terus terpatri ke arah panggung tepat sebelum sang dalang memulai aksinya. Sebuah dodongan membuka sebuah cerita yang dimainkan oleh Ki Arsa Suseno, lakon Wahyu Katentreman, dimainkan dengan megah yang menggambarkan kisah hilangnya Prabu Puntadewa yang tiba-tiba menghilang dari kerajaan Amarta. Para penonton sontak takjub dengan keahlian Ki Arsa Suseno memainkan gapit wayang dalam genggamannya seakan nyata. Kisah perjalanan putra-putra Pandawa dalam mencari petunjuk atas masalahnya membuat penonton tak dapat memalingkan mata dari panggung barang sedetik. Bahkan nyamuk yang mulai menggigit kulit pun tidak digubris. Penampilan Ki Arsa Suseno berhasil memanen decak kagum, pengetahuan yang diturunkan oleh gurunya Ki Darubaya, dan darah dalang yang diturunkan oleh ayahnya membuat permainannya tidak kalah mumpuni dengan dalang sepuh lainnya. Namun di tengah lakon yang sedang seru-serunya berlangsung, sebuah hal tak masuk akal terjadi. Wayang yang dimainkan Ki Arsa melawan gerakan tangannya. Ki Arsa sempat tersentak kaget. "Sing hati-hati le." Terdengar suara di kepala Ki Arsa yang berasal dari wayang Semar Badranaya. Ki Arsa terkejut tapi mencoba tenang dan berusaha melanjutkan permainannya. Meski pikirannya berkecamuk, selang beberapa saat Ki Arsa dapat kembali menguasainya kembali dan tidak ada penonton yang menyadari gangguan tersebut. Saat malam mencapai puncaknya, terdengar lagi suara yang berbisik di telinga Ki Arsa yang berasal dari wayang yang sama. "Ono sing arep gawe perkara." Keringat sebiji jagung menyembul di dahi Ki Arsa yang lantas menoleh ke arah salah satu sinden yang tampil bersamanya. Naya, gadis itu sebenarnya sudah menyadari gelagat Ki Arsa yang gelisah, namun Naya memberi isyarat lewat anggukan kecil kepada Ki Arsa untuk tetap tenang. Sebisa dan secepat mungkin menyelesaikan lakon yang tengah ia mainkan. Setidaknya setelah itu, mereka bisa memiliki waktu untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Atau lebih tepatnya apa yang dimaksud oleh sosok wayang itu. Para penonton masih terbius dengan dialog para Pandawa yang memasuki akhir lakon. Namun sebelum Ki Arsa menutup gunungan, terjadi kericuhan di antara para penonton. Salah seorang penonton berdiri dan berteriak dengan wajah yang begitu pucat. Ia kesakitan dan meronta-ronta seperti kesetanan. Penonton lain panik dan mencoba menolongnya. Namun apa yang terjadi pada orang itu membuat para wiyogo semakin heran sekaligus ngeri. Mata penonton itu melotot dan memerah. Ia memegangnya atau lebih terlihat seperti mencekik tenggorokannya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang tengah terjadi atau apa penyebabnya, namun itu baru permulaan. Satu persatu warga yang mencoba menolong tiba-tiba ikut berjatuhan. Mereka mengalami hal yang serupa dan langsung tidak sadarkan diri. Ki Arsa yang sedari tadi berusaha tetap melanjutkan tugasnya pun memutuskan untuk berhenti walau lakon tidak selesai. Naya, Ki Arsa dan para wiyogo ingin menghampiri warga yang berjatuhan untuk memeriksa mereka. Namun langkah mereka tertahan oleh kehadiran bayangan hitam dengan aura kecoklatan berwibawa yang tiba-tiba muncul.
Sosok yang mirip tokoh pewayangan itu menghadang mereka tepat di bawah panggung, tapi tak terlihat jelas rupa wajahnya selain pakaian dengan ornamen emas yang menyilaukan. Bocah lungo, aku tidak bisa menjaga kalian kalau kalian meninggalkan tataran ini. Seluruh pemain dari Padepokan Ki Joyo Talun melihat sosok itu sontak ketakutan. Mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, namun mereka menyadari satu-satunya alasan mengapa mereka tidak terpengaruh sesuatu yang membuat warga berjatuhan adalah sosok di hadapan mereka saat ini. Naya benar-benar tidak tega melihat pemandangan di depan matanya. Ia tidak tahan dan ingin mencoba membantu warga yang jatuh tetap di hadapannya. Namun Ki Arsa yang melihat keraguan di wajah Naya, ia menarik tangan Naya sebelum gadis itu nekat menjauh dari panggung. Kamu di sini aja, Nay. Biar aku yang periksa. Sebelum hal itu terjadi, terdengar suara bising yang mendekat ke arah alun-alun. Ki Arsa yang baru saja hendak meloncat dari panggung pun kaget. Sementara Naya menajamkan telinganya, ia lalu tersenyum sedikit lega. Cepetan Jul, nanti telat. Terdengar suara seorang lelaki beradu dengan berisiknya knalpot motor Vespa tua yang membelah malam. Lah iki si mbak wis ngebut lho. Nampak wana surah wae piye? Ora sopan. Digaruk wana surah kapok kowe. Danan dan Cahyo memicingkan mata menyaksikan keadaan di alun-alun yang mengerikan. Tubuh warga desa bergelimpangan. Danan pun menarik jaket Cahyo yang sedang memarkirkan motor kesayangannya. Cahyo paham wajahnya berubah serius mengetahui keadaan di tempat itu sangat kacau. Rasa cemas Danan muncul mengingat Naya ikut dalam pementasan itu. Tapi saat mereka masuk ke dalam gedung, ia bernafas lega karena mendapati Naya dan yang lainnya dalam keadaan aman di atas panggung. Naya! Teriak Danan sambil melambaikan tangan. Naya yang tengah celingak-celinguk pun menoleh dan tampak kelegaan pada wajahnya yang kemudian membalas lambaian itu. Hati-hati, ada sesuatu di tempat ini. Cahyo dengan instingnya memperingatkan akan keberadaan sesuatu yang menyebabkan kekacauan ini terjadi. Sebuah ajian dibacakan oleh Danan. Ia berharap ajian itu bisa melindungi mereka berdua dari fenomena yang menyebabkan warga desa bergelimpangan. Setelahnya, Danan dan Cahyo menemui Naya dan Ki Arsa untuk menanyakan penyebab semua ini. Tapi keduanya hanya menggelengkan kepala, sama sekali tidak tahu menahu, apalagi menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa menolong. Kalau bukan karena bantuan penunggu wayang keramat ini, mungkin kami sudah sama seperti mereka. Danan yang mengamati sekitar memang merasakan ada sosok yang berusaha menjaga para pemain dari kutukan yang menyerang warga desa. Tapi sepertinya itu juga tidak bertahan lama. Ia membuka mata batinnya lalu melihat sosok berwujud seorang kakek berpakaian Jawa kuno. Sosok kakek itu menghampiri Danan. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tapi memberi isyarat bahwa ia hanya bisa melakukan hanya sampai di sini dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Danan pun mengerti dan kembali memasang ajian untuk semua yang berada di panggung pentas. Lalu Danan dan Cahyo mencoba memeriksa seorang warga yang seolah seperti tengah sakaratul maut di sebelahnya. Mereka tiba-tiba kesakitan. Satu persatu terjatuh gak sadarkan diri. Tapi Naya dan Ki Arsa sama sekali gak melihat ada sosok gaib yang menyerang mereka. Danan memeriksa beberapa warga yang masih sadarkan diri, akan tetapi mereka tidak bisa merespon kecuali mengeluarkan suara layaknya tercekik karena tenggorokan mereka terasa begitu panas. Danan pun menoleh kepada Cahyo, tapi yang dilirik hanya menggeleng karena tidak mampu mendeteksi apa yang menyiksa warga desa saat ini. Apa ada yang bisa kami lakukan, Mas Danan? Bantu beri mereka minum dan pastikan gak ada yang berhenti bernapas. Kalau bisa panggil bantuan medis dan segera informasikan kalau ada yang gak selamat. Ki Arsa paham dengan segera memerintahkan teman-teman padepokannya yang sudah dalam proteksi Danan untuk mengurus warga. Kemudian Danan mengangkat tangannya sembari terpejam penuh fokus untuk mendeteksi ada apa gerangan di balik semua ini. Di tengah kebingungannya, Danan mendengar suara gemerincing gelang yang dikenakan oleh Naya. Suara itu mengingatkan akan sebuah pusaka yang dimiliki oleh Gama. Wewangian itu. Danan teringat wewangian pemberian Gama yang pernah menyelamatkan dirinya dari sosok makhluk yang sama sekali tidak bisa ia sentuh. Mungkin saja kali ini benda itu akan berguna sekali lagi. Napa, Nan?
Saya heran dengan gelagat Danan yang buru-buru mencari sesuatu dari dalam tasnya. Danan mendudukan salah seorang warga lelaki dan menciumkan aroma wewangian dari botol kaca kecil di genggamannya. Lelaki itu terbatuk dan lebih terdengar seperti tersedak aroma yang diciumnya dengan sesuatu yang tak kasat mata, tapi mulai terlihat melayang-layang di sekitar mereka. Ini... Cahyo kaget melihat butiran-butiran bubuk melayang-layang di udara di sekitar mereka. Ada kabut berkekuatan hitam yang bercampur dalam setiap butiran yang merasuk dalam tubuh warga desa. Menyadari mara bahaya yang terlihat, Danan lantas merapalkan ajian untuk menangkal butiran-butiran agar menjauh dari mereka. Sepertinya ini penyebabnya. Ini apa? Santet? Cahyo bingung. Danan hanya menggeleng. Ia masih belum bisa menyimpulkan dengan jelas dan tepat mengenai kabut butiran gelap yang menari-nari di udara. Mas Danan bisa menghilangkan ini semua. Mas akan coba ya. Danan membacakan ayat-ayat suci yang mengalun indah bagaikan puisi, layaknya menjawab panggilan ajian Gambur Mekso. Angin pun mulai datang berhembus ke sekitar mereka. Danan mengangkat tinggi-tinggi wewangian pemberian Gama dan membiarkan angin yang berhembus membawanya menyapu butiran-butiran terkutuk itu keluar dari gedung. Semua anggota padepokan takjub dengan apa yang terjadi. Udara yang terhirup pekat dan menyesakan berubah menjadi wewangian yang nyaman dan menenangkan. Setelah Danan memastikan tidak ada lagi butiran hitam dan kabut yang melayang-layang di sekitar mereka, Cahyo dan Ki Arsal langsung menuruni panggung untuk kembali memeriksa warga desa. Bantuan medis datang dari anggota padepokan yang menemukan tabung gas di dalam ruang gedung yang tersedia P3K. Berkali-kali mereka mencoba membantu warga bernapas dengan oksigen murni dengan amalan penyembuh yang dirapalkan Danan. Tetapi mereka tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda mereda. Kutukan itu semakin melekat di dalam tubuh mereka. Satu persatu warga desa yang masih tersadar berteriak kesakitan karena merasa tenggorokan seperti semakin terbakar. Mereka menggelepar sambil memegangi leher dan menjulurkan lidah. Serangan kutukan dari udara itu kian ganas seolah-olah bersiap menghabisi nyawa mereka. Tinggalkan mereka. Mereka adalah persembahan untuk ilmu Tuhan kami. Danan tersentak mendengar suara gaib itu. Tanpa mereka sadari, suasana desa sudah berubah seketika. Alun-alun yang berisi warga desa yang bergelimpangan kini berubah mengerikan dengan keberadaan berbagai sosok gaib yang mengepung alun-alun. Pocong. Salah satu pemain karawitan terjatuh karena menyadari keberadaan puluhan pocong yang mendekatinya. Sementara itu langit-langit sudah dipenuhi roh gentayangan yang melayang-layang menanti kematian warga desa. Siapa Tuhan kalian? Bukan urusan kalian. Apapun pertolongan yang akan kalian lakukan, mereka tetap akan mati. Tangan Danan mengepal. Ia tidak tahu di mana keberadaan di balik sosok makhluk hitam yang terlihat dari penglihatan mata batinnya. Ia hanya melihat sosok itu ada di satu tempat yang tak jauh dari alun-alun. Tapi sepertinya ia tidak berniat menyerang mereka secara langsung. Naya berteriak. Danan menoleh dan mendapati seorang warga yang nafasnya tersengal-sengal seolah sedang menjemput ajal. Beberapa warga yang menderita karena menahan rasa sakit. Dari ekor mata mengalir darah segar. Mereka menggelepar. Sial. Danan frustasi. Ia akhirnya tidak punya opsi pilihannya lebih baik selain menarik keris Raga Sukma dari dalam dirinya. Lalu berseru kepada Cahyo. Jul, tolong jaga mereka. Cahyo mengangguk dan melihat roh Danan mulai terpisah dari tubuhnya. Naya mengerti maksud Danan. Wanasura! Cahyo berteriak kencang untuk membangkitkan sosok yang bersemayam dalam dirinya. Suara raungan kera raksasa terdengar menggema ke seluruh desa. Dalam sekejap, setan-setan yang mengerumuni alun-alun mundur dan gentar dengan kehadiran Wanasura yang muncul dari tubuh Cahyo. Jangan pernah sedikit pun menyentuh mereka. Bodoh, tanpa kami melakukan apapun mereka tetap akan mati. Hanya Tuhan yang berhak menentukan hidup dan mati mereka. Beberapa makhluk gaib mencoba menyerang salah satu dari anggota padepokan yang mencoba menolong warga. Tapi raungan Wanasura yang marah segera membuat mereka ciut niatnya. Tak satu pun makhluk-makhluk itu lolos dari pandangan Cahyo dengan bantuan Wanasura hingga dalam beberapa saat setelahnya.
Mata Ki Arsa terbelalak karena ada kobaran api jatuh dari langit-langit dan dalam hitungan detik membakar satu persatu tubuh warga desa. Mas Cahyo, Ki Arsa panik menyaksikan tragedi di hadapannya. Berbeda dengan Cahyo tetap tenang mengawasi setan-setan yang siap menyerang. Naya akhirnya tersenyum lega. Jangan khawatir, mereka sudah kembali. Ini ilmu geni Baraloka Pak Le. Warga yang sedari tadi berteriak kesakitan perlahan berangsur tenang. Saat itu Danan tersadar setelah rohnya kembali ke tubuhnya. Cenges. Pak Le hadir dalam bentuk sukma saat selesai memeriksa salah satu dari korban itu. Cenges? Apa itu Pak Le? Ini kutukan. Kutukan mengerikan yang hanya dimiliki oleh salah satu yang terkuat di keluarga Ningrat. Ilmu hitam ini merasuk melalui perantara benda yang disebar ke udara. Sudah lama Pak Le tidak melihat ini. Benar Pak Le. Tadi dengan bantuan wewangian pemberian Gama, butiran-butiran hitam itu sudah dijauhkan dari tempat ini. Mengetahui geni Baraloka milik Pak Le ampuh memurnikan kutukan itu, setan-setan yang masih tersisa geram dan akhirnya mulai menyerang. Namun Cahyo tetap pada posisinya dan tidak membiarkan mereka mendekat. Mereka bisa ditolong dengan geni Baraloka? Tidak. Geni Baraloka hanya mampu menahan rasa sakit untuk orang sebanyak ini, tapi tidak bisa bertahan lama. Terus bagaimana Pak Le? Jul, kowe duwe tugas penting. Apa Pak Le? Siapa yang harus aku tangani? Sepertinya Panjul sudah kesal menahan dirinya hanya untuk berjaga tanpa melawan setan-setan itu. Tangani gundulmu. Sana cepat jemput Pak Le. Lah kan Pak Le udah di sini toh. Ya ndak cukup cuma dengan sukmo Pak Le. Bawa tubuh Pak Le dan kere sukmo geni. Mungkin itu bisa menolong mereka. Dah keren-keren ujungnya jadi tukang ojek. Pak Le yang mendengar gerutuan itu bersiap mencopot sandalnya dan melempar ke arah Cahyo, tapi ia lupa untuk saat ini ia hadir dalam wujud sukma. Untung kowe Jul, nek ono sendal wis tak kaplok kowe. Cahyo menirukan ucapan Pak Le dengan cibiran lalu bergegas menuju motor Vespa tuanya di area parkir. Namun tak lama setelah kepergian Cahyo, tiba-tiba sosok ular piton besar berada di tengah-tengah warga desa dan melilit mereka. Jangan berani-beraninya kau sentuh mereka. Danan mengancam dan segera menghampiri ular itu dan menancapkan kerisnya tepat di kepalanya. Ular itu menggeliat kesakitan, tapi bukannya gentar, ia malah memanggil pasukannya dan mengajak setan-setan untuk menyerang Danan dan yang lainnya. Monyet itu sudah tidak ada. Kita habisi mereka sebelum rencana Tuhan kita gagal. Mendengar komando dari sosok nenek ular itu, seketika setan-setan yang sedari tadi bergentayangan mendekat dan bersiap menyerang warga desa. Salah seorang pemain karawitan kesurupan, ia mencoba membunuh teman-temannya dengan gerakan layaknya seekor hewan yang mengamuk. Pak Le dengan sigap membacakan ajian pemanggil geni Baraloka dan membakar seluruh setan yang berani mendekat. Danan menyadari bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sengit dan mungkin akan memakan korban. Lagi pula seandainya ada seseorang yang mampu membantu Pak Le menangani keadaan warga desa, mungkin hanyalah dirinya, dan ia pun memiliki keterbatasan. Sosok siluman nenek ular yang Danan serang memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Danan, namun Danan lantas mengambil jarak dan membuat kuda-kuda. Ia tidak lagi berusaha menghadapi semua setan-setan itu. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kula nimbali surga loka surga kayangan. Keto mulai sampun nampani. Teko aso. Teko sedanten. Danan membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurnya, sebuah mantra yang memanggil sosok yang mampu membuat setan-setan itu gentar. Perlahan rintikan turun dan berubah menjadi deras. Sosok makhluk melayang dari derasnya rintikan hujan dan mendarat di hadapan Danan. Sosok yang tak lain adalah Nyi Sendang Rangu. Sontak seluruh setan-setan di tempat itu ketakutan dan menjauh dari sosok Nyi Sendang Rangu yang mereka tahu kesaktiannya.
Kau tidak memanggilku hanya untuk mengurus makhluk-makhluk remeh ini kan, Danan? Enggak, Nyi. Mereka... Danan bergeser dari tempatnya dan menunjukkan warga desa yang sudah sekarat. Nyi Sendang Rangu mengamati warga desa yang berada di ambang kematian, menyadari geni Baraloka yang memurnikan kutukan mulai melemah. Yang mencari keberadaan Pak Ale. Pak Ale lantas tiba dan menunduk sopan kepadanya. Maaf, Nyi. Bahkan apiku tidak mampu memulihkan mereka. Nyi Sendang Rangu mengerti. Ia mengibaskan selendangnya ke arah langit hingga air turun dengan semakin deras. Geni Baraloka milik Pak Ale mulai padam seiring dengan tenaga Pak Ale yang mulai habis, tapi digantikan dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Akan tetapi ternyata masih tidak mampu memulihkan warga desa dari kutukan itu. Danan, aku kesal melihat mereka. Ya sama, aku pun juga, Nyi. Danan langsung mengambil posisi duduk bersila dengan memegang kerisnya. Naya, titip tubuhku ya. Naya mengangguk sembari tetap berjaga di dekat tubuh Danan. Sekali lagi Sukma Danan meninggalkan tubuhnya dan kali ini dalam wujud putih seperti kilatan cahaya. Sukma Danan melesat layaknya kilatan cahaya yang menembus setan-setan yang berada di tempat itu. Lantunan doa-doa terdengar di setiap gerakannya. Tidak mungkin. Siluman nenek ular itu panik. Yang menarik mundur pasukannya, tapi sudah terlambat. Sukma Danan sudah ada tepat di hadapan wajahnya dan menembus tubuhnya. Pocong-pocong dan roh penasaran sirna bersamaan dengan alunan doa yang membuat mereka tenang. Sementara silumannya sejak awal berniat jahat terbakar hingga musnah. Tidak ada satupun dari makhluk itu yang berkutik dengan serangan Danan. Kalian akan berurusan dengan Tuhan kami. Makhluk rendah seperti kalian tidak akan mampu menghadapi kesaktian Daraningrat. Terdengar suara angkuh dari sosok hitam besar yang melihat sekutunya dihabisi. Muak dengan ocehan makhluk itu, Sukma Danan melesat ke sebuah titik tersembunyi di luar gedung alun-alun. Keris raga Sukma tiba-tiba sudah menancap tepat di dahi makhluk itu. Dalam sekejap tubuh makhluk hitam itu terbakar dan sirna. Lalu Sukma Danan kembali lagi ke tubuhnya. Tidak ada sedikit pun senyum di bibir Danan atas keberhasilannya menghadapi setan-setan itu. Danan tahu musuh sebenarnya saat ini bukanlah mereka, melainkan kutukan yang mungkin akan mencabut nyawa warga desa sebelum subuh datang. Kutukannya Pak Ale kenal dengan sebutan Jenges. Hujanku hanya mampu menahan rasa sakit dan menenangkan mereka. Tapi kutukan itu masih tetap menggerogoti semua mereka. Kalaupun ada yang bisa menolong, mungkin hanya pusaka yang berasal dari zaman yang sama dengan kutukan ini. Nyi Sendang Rangu menatap ke arah Pak Ale yang masih berusaha mempertahankan sukmanya untuk tetap berada di sini walaupun seluruh energinya hampir habis. Mas, kita sudah menggunakan seluruh usaha yang kita bisa untuk menolong mereka. Jangan cemas. Iya Mas Danan, apapun yang terjadi pasti seizinnya Maha Kuasa. Mereka hanya bisa merenungi di bawah hujan deras, memandangi warga desa yang tak berdaya dan kini terbaring lemas seperti dalam keadaan koma. Danan merasa dirinya tak berdaya saat detik-detik malam mulai menghampiri penghujung. Entah apa yang mereka rasakan saat seharusnya matahari terbit membawa ketenangan, kini berganti dengan mimpi buruk yang akan terus menghantui. Suara klakson motor Vespa terdengar bersamaan dengan cahaya lampu yang menembus hujan. Baru kali ini suara knalpot berisik itu sangat ditunggu oleh Danan dan yang lainnya. Sukma Pak Ale menghilang dan kembali lagi ke tubuhnya yang kini bersama dengan Cahyo, lebih tepatnya di belakangnya. Cepetan, sudah mau subuh. Baru saja Cahyo ingin memarkirkan motornya, Pak Ale sudah melompat dari jok untuk segera menolong desa. Motor Cahyo terjatuh bersama dengan Pak Ale dan Cahyo. Pale iki piye to, boyo sabar. Masih diikat ini. Waduh. Apa iki, Dul? Sarung. Rupanya Cahyo mengikat sarung di tubuh Pale dengan tubuhnya agar tidak jatuh saat di perjalanan menuju alun-alun. Ladalah, bocah iki aneh-aneh saja. Tahu gitu tak gelundungin aja di jalan tadi. Apa? Ndak balik. Mau main gunduh habis ini. Dana dan Naya hanya bisa tertawa melihat kelakuan mereka.
Sepertinya selalu saja ada tingkah mereka yang bisa mencairkan suasana. Pak Alek mengeluarkan keris sukma geni dari tas kainnya yang dibawa oleh Cahyo, sebuah keris peninggalan leluhur yang hanya dapat digunakan oleh Pak Alek. Di tengah derasnya hujan, Pak Alek menggoreskan bila putih keris sukma geni di tangannya sehingga darahnya berubah menjadi tetesan api putih. Ia meneteskannya pada warga yang sudah tidak sadarkan diri di hadapannya. Api putih itu membakar tubuh para warga dan percikan-percikan hitam mulai keluar lalu menguap di udara. Berhasil. Nyi Sendang Rangu yang sudah berada di antara mereka mengangguk, tapi terlihat masih ada kecemasan di wajahnya. Terlebih para warga belum tersadar meski kutukan sudah keluar dari tubuh. Berkali-kali Pak Alek meneteskan api putih ke tubuh warga. Kutukan jenges itu pun sirna dan menguap dari tubuh mereka. Namun mereka mulai sadar dengan apa yang dicemaskan oleh Nyi Sendang Rangu. Korban yang berjatuhan terlalu banyak darah yang dibutuhkan untuk menyelamatkan mereka semua. Wajah Pak Alek berubah pucat, tidak hanya darah, ajian keris sukma geni juga memakan begitu banyak kekuatan dari tubuh dan sukma Pak Alek. Sudah Pak Alek. Nyi Sendang Rangu menahan tangan Pak Alek yang terus kembali meneteskan darahnya untuk menolong warga. Tidak akan kubiarkan satu orang pun mati di tempat ini. Semua yang berada di tempat itu merasa dilema dengan apa yang mereka lihat. Di satu sisi puluhan warga harus diselamatkan, tapi di satu sisi, bila diteruskan nyawa Pak Alek juga terancam. Danan dan Cahyo yang sudah mengetahui batas Pak Alek bergegas melompat dan menahan kedua tangan Pak Alek agar berhenti. Sudah Pak Alek. Wih, cukup. Cahyo benar-benar tidak berniat melepas tangan Pak Alek. Pak Alek menatap kedua lelaki yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri itu. Jangan bodoh, puluhan nyawa dipertaruhkan di sini. Sekali lagi Pak Alek mendekatkan kerisnya ke telapak tangan, namun kali ini Danan benar-benar menahan tangan Pak Alek sekuat tenaga. Apa yang kita lakukan selama ini akan percuma bila kita membiarkan mereka mati. Tapi Pak Alek juga pasti mati kalau memaksakan diri. Itu harga yang pantas untuk nyawa mereka. Cahyo tak berkata apapun. Ia pun menunduk di bawah guyuran hujan sembari memegang dengan kuat tangan Pak Alek. Jul, lepasin. Pak Alek nggak boleh mati. Kalian mengorbankan warga desa. Biar aku yang nanggung dosa itu. Setelah kehilangan kedua orang tuanya semasa kecil, Cahyo tidak bisa kehilangan Pak Alek yang merawatnya hingga besar. Suara petir menyambar beradu dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Tidak ada suara lain yang terusap lagi setelahnya. Tidak satu pun dari mereka yang di sana yang mampu menilai mana langkah yang paling tepat yang harus mereka lakukan. Di tengah kebingungan mereka tiba-tiba terdengar suara gong gamelan yang berbunyi dengan sendirinya dari atas panggung. Setelahnya, bersautan terdengar suara gending gamelan yang sayup-sayup menyatu dengan suara hutan yang entah dari mana asalnya. Mereka semua mencoba mencari asal suara itu, tapi yang mereka temukan adalah gelagat aneh dari Ki Arsa yang memegang sebuah wayang berwujud salah satu Pandawa, yaitu Sadewa. Ki Arsa berusaha menahan wayang yang terus bergetar dengan kekuatan yang meledak-ledak dari wayang itu. Mas Arsa. Naya bingung dengan gelagat Ki Arsa. Ia belum pernah melihat Ki Arsa bertingkah seperti itu sebelumnya. Suara gamelan kembali terdengar bersama terpentalnya Ki Arsa dari tempatnya. Sosok roh pria berpakaian kerajaan muncul dari wayang Sadewa itu. Wajahnya hitam, tubuhnya yang sangat besar memancarkan aura yang seolah menyiratkan kekuatan yang adidaya. Nyi Sendang Rangu yang menyadari kekuatan besar dari makhluk itu segera berdiri di hadapan Pak Alek, Danan, dan Cahyo untuk menghadang makhluk itu. Jangan takut. Mungkin bisa kupinjamkan sedikit kekuatanku. Siapa dirimu? Nyi Sendang Rangu berusaha sopan. Danan yang tidak begitu khawatir. Ia sadar saat wujud Nyi Sendang Rangu tidak berubah menjadi menyeramkan. Itu artinya sosok itu tidak berniat jahat. Pak Alek, ikuti saja ucapan makhluk itu. Mereka menyingkir dari kumpulan korban kutukan jenges. Makhluk itu mengangkat telapak tangannya ke arah mereka dan mengumpulkan api yang sudah mengorbankan begitu banyak darah Pak Alek di tangannya. Mereka cemas, tapi saat mengetahui Danan percaya dengan sosok itu, mereka hanya memperhatikannya sembari berdoa dan berharap. Tangan makhluk itu berkobar dengan api geni baraloka yang terus membesar dan berputar seperti naga api. Bahkan semakin meraksasa tanpa membutuhkan darah Pak Alek lagi. Senyuman mulai terpancar dari bibir Cahyo.
Tepat sebelum matahari menunjukkan sinarnya, api raksasa yang dikobarkan oleh makhluk itu membakar semua tubuh warga dan menghanguskan kutukan jenghes yang nyaris merenggut nyawa mereka. Wajah Danan, Cahyo, Nyi Sendang Rangu, Pale, dan yang lainnya takjub dan terbit senyum lega. Terima kasih Tuan Kesatria. Aku hanya bisa membantu ini. Kutukan itu sudah menggerogoti sukma mereka. Mereka tidak akan sadar sampai kalian menemukan pelakunya dan menghancurkan ilmunya. Maaf, apa Tuan tahu siapa pelakunya? Aku tidak boleh terlalu ikut campur dengan urusan manusia. Lawan kalian adalah Trahningrat terkutuk yang sudah menghabisi ribuan nyawa, bahkan anggota keluarganya sendiri. Kalian harus menemukannya sendiri. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Danan menelan ludah mendengar informasi itu. Sudah banyak makhluk mengerikan yang mereka lawan, tapi rasa takut yang ia bayangkan kali ini berbeda. Belum pernah mereka menghadapi kutukan semengerikan ini. Bahkan Pale dan Nyi Sendang Rangu pun tidak dapat berbuat banyak. Ia yakin Terah yang dimaksud pasti memiliki kemampuan jauh lebih berbahaya, dan ini hanya permulaan. Di tengah rintikan dan bias hujan, sosok Sadewa itu menghilang. Benar ucapannya. Warga desa yang terkena kutukan bisa melawan masa kritis dan mereka bernapas lagi, namun tidak ada satupun dari mereka yang tersadar. Naya dan teman-teman padepokannya memindahkan warga ke balai desa dan merawatnya. Saat pagi menyingsing, ada beberapa warga yang terbangun. Mereka kaget dengan kekacauan yang terjadi dan mereka alami. Pale ambruk terjatuh, tubuhnya begitu lemah dan wajahnya semakin pucat. Danan dan Cahyo sontak panik. Pale! Pale! Pale hanya kelelahan. Nyi Sendang Rangu mengusap tangan Pale. Seketika pendarahannya berhenti. Setelahnya hujan pun berhenti bersamaan dengan Nyi Sendang Rangu yang berpamitan sebelum hilang dari pandangan tak lama ketika semestinya suara azan dikumandangkan. Mereka menarik nafas lega setelah mengetahui keadaan Pale yang tidak terlalu parah dan segera membawa Pale ke tempat yang lebih nyaman di salah satu ruangan balai desa. Sinar mentari yang cerah menelusup di antara pepohonan rindang di sekitar alun-alun. Angin sejuk menerpa setiap rumah-rumah sederhana yang beralaskan tanah. Pagi yang cerah dan tenang membumbungkan harapan yang tinggi, tetapi peristiwa di pagelaran wayang menyisakan nuansa yang mencekam. Tak terlihat ada warga desa yang biasanya memulai aktivitas dengan senyum optimis. Di dalam gedung balai desa beralaskan kursi seadanya, Danan, Cahyo, Pale tertidur lelah setelah kejadian semalam. Warga desa yang selamat bersama Naya dan kelompok padepokan Joyo Talun dengan hati-hati merawat warga lain yang belum sadarkan diri. Naya menyadari bahwa Danan, Cahyo, dan Pale tidak benar-benar bisa tidur tenang. Sepertinya kutukan yang menyebabkan warga desa hingga seperti ini membuat mereka cemas bahkan di luar alam sadarnya. Danan terjaga dari tidurnya. Wajahnya yang terlihat lelah, ia menguap dengan mata yang masih memerah lalu menoleh ke arah Naya. Jam berapa, Naya? Jam 8. Mas Danan mau mandi dulu apa mau makan dulu? Makan dulu saja. Kalau bocah ketek itu keburu bangun, bisa-bisa aku gak kebagian. Aku kerungu loh. Cahyo tiba-tiba menyahut dalam posisinya yang masih meringkuk. Naya tertawa geli melihat Cahyo yang masih betah dengan posisinya yang nyaman. Terang saja semalam suntuk ia melawan makhluk-makhluk tak kasat mata yang membahayakan warga desa. Tenang, Naya masak banyak. Dibantu warga desa juga. Naya siapin dulu ya. Danan dan Cahyo beringsut bangun dan keluar dari gedung balai desa. Danan memicingkan matanya. Seseorang sedang duduk termenung sendiri di bawah salah satu pohon. Ngelamun aja. Mikirin apa sah? Danan, Cahyo, kalian sudah sehat? lumayan buat ngabisin nasi sepanci masih kuat. Makan melulu pikiranmu Jul. Yo gimana? Saya jauh dari Sekar sambil nonton kamu dan Naya romantisan. Itu menghabiskan energi banyak. Yarsa tertunduk, ia kemudian sedikit tersenyum. Ada rasa optimis yang mulai tumbuh dalam pikirannya. Kalian hebat ya.
bisa berusaha tenang padahal kita semua tahu masih ada mara bahaya yang harus kalian hadapi. Danan dan Cahyo saling pandang seolah saling memberi isyarat untuk memberitahu sesuatu pada Arsa. Danan terkekeh pelan. Nanti kamu juga ngerti terutama saat semua ini sudah selesai dan mendapati orang-orang yang kita sayang selamat dan masih menyambut kita. Betul, apalagi disambut pakai sayur lodeh sama ikan asin. Wah, nikmat dunia mana lagi yang kau dustakan? Wah, untuk itu aku sepakat, Mas. Perbincangan di bawah pohon pagi itu menjadi asa yang menggeser ketakutan mereka akan kekacauan tadi malam. Danan menatap Ki Arsa yang menatap lurus ke arah desa di hadapannya. Oh iya, Sa. Kenapa, Mas? Kamu kenal sosok yang muncul dari wayang Sadewomu itu? Sebagian dari wayang-wayang milikku ini jimat warisan Bapak, Ki Darmo Suseno. Memang aku sering mengalami hal-hal aneh yang berasal dari wayang itu. Entah sekedar mendengar suara atau melihat sekelebat bayangan. Bagiku itu wajar karena benda warisan pasti keramat dan punya tua. Apalagi mengingat kejauhan Bapak. Tapi baru kemarin aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sosok-sosok yang mendiami wayang Bapak. Aku ditolong oleh mereka. Mungkin bila aku ikut dengan Mas Danan dan Mas Cahyo, aku bisa belajar agar lebih mahir memahami wayang-wayang Bapak. Jangan. Iya, jangan. Danan dan Cahyo kompak tegas menolak keinginan itu, membuat Ki Arsa mengerenyitkan dahinya heran sekaligus ada tersemat kekecewaan. Bukan maksudku ingin mematahkan semangatmu, Sa. Tapi terlalu beresiko. Apa yang kami lakukan sangat berbahaya. Bukan nyawamu saja yang dipertaruhkan, tapi orang-orang terdekatmu. Malah kami juga sering gak tahu apa yang akan kami hadapi. Kupikir kamu bisa belajar memahaminya lewat cara-cara bapakmu terdahulu, bukan dengan ikut kami, Sa. Ki Arsa melihat respon kedua orang itu pun merasa tidak mungkin menawar ucapan mereka. Ia mengangguk kecil dan memaklumi. Biar bagaimanapun Danan dan Cahyo memiliki kenangan buruk tentang kematian kedua dalang dari Padepokan Ki Joyo Talun, padepokan tempat Ki Arsa dan Naya saat ini. Bukan keputusan yang bijak melibatkan seorang dalang muda yang berbakat dari padepokan itu dalam pertarungan. Tidak perlu ikut dengan mereka, Sa. Di sini saja siapa tahu Pale bisa ngebantu kamu memahami kelebihanmu. Danan, Cahyo dan Ki Arsa menoleh ke asal suara yang berasal dari belakang mereka. Pale berjalan pelan menghampiri dengan senyum bijak. Pale? Bentar, berarti Pale nggak ikut sama kami? Warga desa belum selamat. Hanya ilmu Pale yang bisa diandalkan untuk menolong mereka bila terjadi sesuatu lagi. Terlebih Pale masih butuh waktu untuk saat ini mungkin kalian butuh bantuan mereka lagi. Mereka siapa? Pale sudah menghubungi Ki Dudoy. Sepertinya mereka juga menghadapi masalah serupa. Firasat Pale kalian akan bertemu dengan mereka saat mengikuti petunjuk tentang siapa dalang di balik kutukan jenges ini. Suara teriakan penuh ketakutan seorang warga yang tengah berjaga di pos ronda membelah keheningan malam. Matanya memerah menahan kantung sontak membelalak ketika mendengar suara gemuruh dari bukit dan rupanya berasal dari bebatuan yang jatuh. Ia segera meraih kentungan dan berlari melintasi jalan setapak desa untuk memberitahu warga. Longsor! Tanah longsor! Bangun, selamatkan diri! Teriakan lantang itu langsung membuat warga desa lainnya yang tengah tertidur bangun dan lantas keluar rumah masing-masing dan melihat situasi. Mereka mendengar gemuruh batu semakin besar lalu segera membangunkan keluarganya untuk segera menyelamatkan diri. Semua orang berteriak panik. Hanya dalam hitungan menit warga desa berhamburan meninggalkan rumah mereka tanpa lagi memikirkan benda berharga. Sebab bersamaan dengan itu ombak tanah longsor ibarat lautan meteor yang menimpa rumah-rumah. Hanya dalam hitungan jam, sebagian besar pemukiman warga sudah rata dengan tanah. Suara tangis dan teriakan pecah karena banyak warga yang tidak menemukan anggota keluarganya.
Tidak ada yang bisa disalahkan dan tidak ada yang bisa dituntut pertanggungjawaban. Mereka hanya bisa pasrah dan menanti bantuan dari perangkat desa sembari berharap masih ada keajaiban yang menyelamatkan anggota keluarganya yang tercerai-berai. Setelah bencana, para warga berkumpul di balai desa, dibangun tenda darurat untuk mereka mengungsi sementara. Malam terasa panjang dan dingin, trauma terekam begitu saja di mata warga desa. Mereka berkumpul dan saling menguatkan. Ular besar, aku lihat ular besar turun bareng tanah yang longsor itu. Ucapan seorang warga yang membalut dirinya dengan selimut, matanya menerawang jauh mengamati reruntuhan rumah yang berjarak tak kurang dari 100 meter. Tubuhnya bergetar. Iya, aku juga ngelihat, tapi tidak gitu jelas kayak ular jadi-jadian. Desas-desus dari dua warga perihal hal di luar nalar itu lantas menggurita ke telinga warga lainnya. Tak banyak mata yang melihatnya, tapi tak juga ada bantahan. Posko pengungsian yang dipenuhi suara muram pun semakin diliputi keresahan, seolah bencana yang menimpa bukan murni berasal dari alam. Terlebih setelah keadaan mulai tenang, ada seorang pemuda yang menyusuri lokasi longsor di kaki bukit untuk memeriksa keadaan rumahnya. Bermodal senter, ia menapaki langkah demi langkah reruntuhan, tapi yang ia temukan justru sesuatu yang tidak pernah terduga. Selain reruntuhan tanah dan batu, ditemukan pula bongkahan candi di lokasi terdampak longsor. Pemuda itu lantas menghampiri petugas desa dan melaporkannya. Temuan janggal tersebut sontak bikin geger warga. Mendengar adanya candi di lokasi longsor membuat warga lain berbondong-bondong mendatangi reruntuhan yang muncul setelah tanah bukit terkikis. Mereka tak hanya menemukan candi, tapi juga sebuah kompleks dengan bangunan menyerupai candi yang besar di sana. Beberapa sudah menjadi reruntuhan, sementara beberapa masih berdiri dengan kokoh. Hampir setengah hari warga menelusuri bangunan candi itu sebelum informasi tiba ke pihak berwajib. Entah apa yang mereka cari, harta yang mungkin bisa mengubah nasib mereka setelah bencana, atau sekedar memenuhi rasa penasaran. Penelusuran beberapa warga yang diinisiasi oleh seorang pemuda yang kali pertama menemukannya pun sampai pada sebuah bangunan yang menyerupai candi utama berukuran raksasa, yang bagian dasar dan bagian badan utamanya masih tertutup tanah. Pihak desa menghimbau warga untuk tidak menelusuri lebih lanjut dan tidak mengizinkan adanya penggalian mandiri karena khawatir itu situs bersejarah yang berpotensi rusak. Tugas itu kelak diserahkan kepada tangan-tangan ahli, namun pemuda itu diam-diam mengajak keempat temannya untuk mencari tahu lebih dalam. Apa itu? Singgasana? Di hadapan mereka ada dua kursi batu yang terpampang di ruang besar bangunan itu. Tertera juga relief-relief kuno yang sudah termakan zaman di tembok yang mengelilingi singgasana. Mereka penasaran dan menghampirinya, tapi sebelum mereka sempat menaiki anak tangga, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dan menghadang jalan mereka. Ini bukan tempat yang pantas untuk kalian datangi. Siapa itu? Hanya mereka yang berdarah terah aja berhak menjejakkan kaki di sini. Belum sempat mencari tahu dari mana asal suara itu, seorang teman dari sisi pemuda tergeletak begitu saja secara tiba-tiba. Disusul dengan warga lainnya, di leher mereka terdapat garis luka yang rapi dan dalam hitungan detik memudaratkan darah segar. Apa yang kalian mau? Pemuda itu histeris menyaksikan dua temannya yang meregang nyawa. Ia ingin kabur tapi kakinya seolah terpantik. Dari belakang terlihat seorang pria yang mengenakan pakaian jas mendekat ke arah mereka. Kalau kalian masih takut untuk menunjukkan diri, maka tahta itu memang hanya pantas untukku. Tak jauh dari hadapan pemuda itu, di atas candi terlihat sosok makhluk yang berkelebatan mengenakan tombak hitam. Apa yang akan kita lakukan pada warga itu, Keling? Baron sudah membereskan mereka. Mendapati situasi yang membingungkan, pemuda tadi berlari penuh ketakutan diikuti satu temannya yang tersisa, namun mereka langsung bernasib sama. Darah bermuncratan dari leher mereka karena anak panah yang melesat dan tertancap mulus. Samar-samar terlihat sosok bertopeng bergerak dengan cepat dan menghilang. Kau terlalu gila. Kekejaman tidak akan memenangkan apapun. Pria berjasa itu malah tertawa dan semakin mendekat ke singgasana, namun ia hanya menatap singgasana seolah tahu bahwa tidak ada artinya bila ia mendudukinya sekarang tanpa ritual yang membuatnya benar-benar menggenggam tahta.
Setelah ku ambil Pangawero dari bocah itu, aku akan menjadi yang terkuat dari kalian dan menduduki tahta itu. Jalanmu tidak semudah itu. Aku tahu kamu mempertaruhkan segalanya demi mendapatkan tahta yang bukan milikmu. Dari Terah Keramat bukan hanya berasal dari Terah Ningrat. Kau tidak tahu apa yang terjadi saat kau mengusik mereka. Aku tidak sepengecut kalian. Jauh dari salah satu sisi reruntuhan, terlihat beberapa warga yang berteriak mencari warga lainnya yang tidak kunjung kembali ke tenda pengungsian. Mereka lalu terbelalak dan menahan tangis karena melihat yang mereka cari mati dengan cara yang mengenaskan. Mereka melihat ke arah sekeliling reruntuhan untuk mencari-cari pelaku yang mungkin bisa mereka tangkap dan adili. Akan tetapi mereka merasakan ada sosok yang menutupi keberadaan mereka dari sosok pembunuh yang dikenal dengan nama Baron. Pergilah sejauh mungkin dari tempat ini, bersembunyilah. Siapapun yang mengetahui tentang hal ini, nyawanya akan terancam. Sosok tak kasat mata yang memperingatkan mereka pun menghilang dengan suara yang menggema bersamaan deru angin yang berhembus dari pelataran penuh genangan darah itu. Mendengar peringatan akan ancaman mara bahaya yang mereka tahu tidak bisa diantisipasi, amblaslah nyali untuk menempuh keadilan karena mereka hanya bisa bergidik ketakutan. Mereka buru-buru lari menyelamatkan diri meninggalkan pelataran candi. Mereka tidak mengindahkan mayat warga yang mulai dinikmati burung pemakan bangkai itu. Hitam dan putih, baik dan jahat, hidup dan mati. Alam ini tercipta dengan dua hal yang saling berdampingan. Meski bertolak belakang, semuanya tidak lain sebagai penyeimbang yang tidak dapat dihindarkan. Lantas apa gunanya manusia memberantas kejahatan apabila sudah dipastikan bahwa kejahatan tidak akan sirna dari muka bumi ini? Pertanyaan itu acap kali menjadi jebakan untuk manusia untuk menyerah, untuk mencoba bertindak melawan kezaliman. Aku mengamati pemandangan hijau jalan dari balik jendela seiring bus yang aku dan Cahyo tumpangi menuruni kaki gunung. Pepohonan yang rindang begitu menyejukkan pikiranku yang akhir-akhir ini dihinggapi pemikiran semacam itu. Lalu aku bergumam, kira-kira sampai kapan ya kita harus ngurusin masalah perdemitan? Lah, kira-kira kapan ya kita nggak perlu repot-repot cari makan lagi? Dasar pancul, ditanya serius malah mikirin makanan terus. Lah, jawab apa? Ya pas kita matilah. Selama hidup kita pasti lapar terus dan butuh makanan. Yo sama, kita harus ngurusin masalah begini sampai kita mati. Kita makan karena akan lapar, dan kita ngurusin masalah perdemitan karena akan selalu muncul manusia-manusia yang kemakan rayuan setan. Emangnya kalau lapar kamu gak makan? Emangnya kalau ada orang yang mau ditumbalin buat pesugihan kita bisa diam? Aku terdiam sejenak, tak kusangka Cahyo tidak ragu dan tidak mengeluh atas bahaya yang ia rasakan selama ini dan kedepannya. Padahal dipikir-pikir kami tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Aku memegang dahi Cahyo, ia pun mengernyitkan dahinya dan menyingkirkan tanganku dari dahinya. Apa sih? Nggak demam kan? Maksudmu apa? Tumben jawabanmu gak ngawur. Seketika sarung keramat yang melingkari tubuhnya mendarah di wajahku berupa selepetan yang tidak dapat kutangkis. Beruntung hanya aku dan Cahyo yang duduk di kursi belakang. Para penumpang kebanyakan sudah turun di terminal sebelumnya. Asu, bercanda Jul, jangan diambil hati. Gorengan aja biar murah. Ya gorengan ya, sewajan. Kamu yang bayar. Kali ini Cahyo lama terdiam dan terlihat gusar. Bukan hanya karena kejadian kemarin, tapi juga karena desa tempat tujuan kami kali ini, desa Windu Alit. Setelah diskusi panjang dengan Pale, kami benar-benar tidak menemukan petunjuk bagaimana cara kami menemukan sosok yang mengirim kutukan itu. Namun Pale teringat bahwa ada benda yang mungkin bisa memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan benda itu. Tabu Watu Ringin. Sebab pemukul gamelan yang terbuat dari kayu akar beringin berumur ratusan tahun, benda yang juga menjadi kunci untuk menghentikan kutukan yang meneror desa Windu Alit, yakni gending alas mayat. Kami turun dari bis lalu menyambung dengan angkutan umum yang mengantarkan kami pada jalan yang mengarah ke desa Windu Alit.
Jalan yang sudah terbentuk dan jembatan yang sudah terbangun dengan kokoh membuat kami lebih mudah tiba ke desa yang dulu bahkan kami harus menelusuri hutan lebih dulu untuk sampai ke sana. Walau sudah banyak perubahan, entah mengapa aku merasa tempat ini masih terasa seperti dulu. Bangunan-bangunan kayu tidak banyak berubah, tapi beberapa rumah sudah memiliki kamar mandinya sendiri yang hanya berjarak beberapa langkah dari rumah. Kabel listrik sudah terlihat di atap rumah, tapi cara berpakaian warga desa, keramahan dan hawa dingin yang selalu membuatku nyaman masihlah sama di ingatanku. Kamu grogi? Enak aja. Mana mungkin seorang Cahyo grogi? Aku mengangguk-angguk dengan memasang raut meledek. Cahyo membuang muka sementara kami terus melanjutkan perjalanan. Sekar, kok bisa ada di sini? Aku menyeletuk tiba-tiba sembari melambai di sisi Cahyo. Wajah Cahyo mendadak panik. Ia menoleh ke arahku melambai tapi tidak menemukan siapapun di sana. Ia menoleh ke segala arah mencari keberadaan Sekar dan aku mempercepat langkahku meninggalkannya. Asem, mentang-mentang habis ketemu Naya jadi iseng yo. Aku menghindar dari sebetan sarung Cahyo sembari menertawakannya. Ya, bilang aja emang ngarep ketemu kan? Embo. Lah emang kalau beneran ada Sekar mau ngapain? Ya terserah aku, mau nyapa, mau meluk kan terserah. Emang wani? Ya jelas-lah sejak kapan seorang Cahyo jadi pengecut. Mas Cahyo? Terdengar suara teriakan seorang perempuan yang tiba-tiba muncul dari salah satu sisi jalan. Aku dan Cahyo sontak menoleh ke arah itu. Aku memicingkan mata lalu mataku membulat ketika mendapati bahwa pemilik suaranya tak lain adalah Sekar. Alhamdulillah ternyata beneran Mas Cahyo sama Mas Danan. Sekar kok ada di sini? Kebetulan aja, ini aku habis dari warung Mbak Samin beli bumbu. Aku mengangguk dan menyalami Sekar sementara Cahyo masih terdiam dalam tundukan. Wajahnya memerah bak udang rebus. Sekar menunggu jawaban. Peluk. Peluk katanya berani. Seorang Cahyo katanya gak takut apapun. Cahyo lalu mengapit leherku mengarahkanku untuk berbalik. Tiba-tiba saja perutku dihantam oleh sikunya dengan kekuatan penuh. Aku meringis kesakitan memegangi perut. Mas Danan kenapa? Oh enggak, dari tadi Danan nahan mules. Kita ke rumah aja yuk, kasihan Danan. Tak balas kuinjul. Sekar masih memandangku heran, tapi Cahyo segera mengajak gadis itu berjalan meninggalkanku yang masih memegangi perut. Aku terbatuk sedikit dan mengekori mereka. Firasatku mengatakan kedatangan kami kali ini akan berhadapan dengan musuh yang lebih besar. Kami sampai di rumah Sekar dengan Pak Sardi yang sedang bersantai di teras rumahnya bersama secangkir kopi. Saat mengetahui kedatangan kami, ia segera berdiri dan memastikan pandangannya. Sekar, itu Danan sama Cahyo. Iya Pak, kaget kan? Tadi kami papasan di depan gang warung Mbak Samin. Oh alah, ayo masuk-masuk mogo. Bu, ada tamu istimewa ini tak Bu? Ibu Sekar keluar menyambut kami lalu hendak mempersiapkan suguhan. Aku lantas merasa tak enak. Ya ampun, gak usah repot-repot Bu. Iya Bu, gak usah repot-repot. Pisang sama singkong goreng cocok. Yang sopan. Loh, gantian tak wakilin isi hatimu. Ya emang gak mau? Ya mau, tapi rumah calon mertua ini agak diperhalus dikit. Aku membentuk simbol oke di tanganku memberikan kode bahwa aku mengerti maksudnya. Ibu Sekar tersenyum sembari geleng-geleng melihat tingkah kami. Rumah apa Mas? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa Sekar. Itu Mas bawain bakpia oleh-oleh dari bule. Dibawa masuk aja. Nggak repot-repot Mas. Nggak kok, bule yang repot. Mas cuma nganter aja. Aku cekikikan melihat Cahyo mendadak salah tingkah mendapati deheman itu. Menikmati raut salah tingkahnya benar-benar menggelitik urat ketawa. Wajahnya tampak bodoh sekali dan aku berusaha menahan diri untuk tidak meledeknya lagi. Mas Danan katanya mulas. Kamar mandinya kosong kok. Iya, enggak Sekar,
mulesnya udah hilang. Ya apa enggak nih? Jadi orang Mbok, ojo pelin-pelan. Enggak. Cukup banyak waktu yang kami gunakan untuk berbincang mengenai banyak hal. Sebagian besarnya tentang bagaimana desa Windu Alit yang berkembang cukup pesat daripada desa-desa lainnya ditemani bakpia dan pisang goreng. Sekar menjelaskan. Ada yang bilang Pak Kades yang dulu sengaja mengisolir desa Windu Alit dengan maksud agar tidak ada yang mengganggu rencana ritualnya. Benar, setelah saya komunikasikan ke kabupaten, kami baru tahu ternyata Pak Kades sialan itu tidak pernah menerima tawaran fasilitas dari pemerintah. Padahal sudah dianggarkan, Mas. Makanya pasca kejadian itu tidak butuh waktu lama. Desa ikut program pemerataan kesejahteraan. Senyuman mereka merekah walau matanya menyirat kenangan pahit mengenai kejadian silam. Aku mengangguk. Masih segar diingatanku mengingat bagaimana dulu sempat tinggal sementara di desa Windu Alit saat listrik belum masuk dan akses menuju desa harus melalui jalan setapak hutan yang motor pun sulit melaluinya. Kali ini jelas sudah berbeda. Sekarang anak desa sudah berani bermimpi besar, Mas. Bahkan tidak sedikit yang merantau ke kota untuk sekolah dan kuliah. Pak Kades yang sekarang benar-benar memperhatikan kami dan selalu menghubungi pusat untuk meminta bantuan atau sekedar rekomendasi. Di tengah perbincangan, Ibu Sekar menghampiri kami dan membawakan sebuah peti kayu. Aku agak kaget dengan yang Pak Sardi ucapkan setelahnya. Seolah ia sudah tahu maksud kedatangan kami. Pak Sardi tersenyum menatapku. Kami kira benda ini sudah tidak akan digunakan lagi, Mas Danan. Ia mengeluarkan tabu pemukul gong dari peti tersebut dan sebuah gong kecil yang disimpan menjadi satu. Tabu watu ringin, mungkin sekarang kami bisa menyebutnya sebagai sebuah pusaka. Sebuah pemukul gong yang menciptakan suara untuk menghalau kutukan gending alas mayit yang dulu menjadi petaka bagi desa Windu Alit. Benda ini disimpan oleh almarhum Ki Rusman Basukarna yang dulunya adalah penduduk desa ini yang akhirnya merantau. Kini tabu watu ringin disimpan oleh Pak Sardi sebagai pusaka desa, sekaligus kenangan akan keberhasilan desa melewati masa sulit itu. Kami boleh pinjam dulu ndak apa-apa Pak Sardi? Bawa saja, Mas. Saya lebih tenang dan merasa benda ini berada di tangan yang tepat. Apalagi Mas yang lebih membutuhkan. Tanpa ragu aku menerima tabu watu ringin itu. Cahaya memasukkannya ke dalam tas. Kami berencana menginap satu malam sebelum melanjutkan perjalanan kami sembari menunggu petunjuk dari Pale. Mas Danan, Mas Cahyo, monggo istirahat saja dulu di sini. Pasti capek kan perjalanan ke sini. Ya Pak, saya ingin rebahan-rebahan aja. Kalau saya mau jalan-jalan sebentar lihat desa sama Sekar boleh Pak? Pak Sardi memandang Sekar dan saya bergantian seakan sama kagetnya denganku. Sementara aku menunggu jawaban dari Pak Sardi. Boleh, tapi tetap saya temani yo. Aku menahan tawa puas melihat raut kekecewaan Cahyo karena ia tidak mungkin menolak perkataan Pak Sardi. Saat langit menjelang petang, ada beberapa pemuda yang mendatangi rumah Pak Sardi. Mereka dengan sopan memberi salam padaku yang baru saja mengenakan baju setelah membersihkan diri. Pak Sardi, Sekar, dan Cahyo sedang menikmati kacang rebus dan teh panas yang dibuatkan Ibu Sekar. Ngapunten Pak Sardi, maaf kalau lancang. Yole, ada apa? Begini Pak, mumpung ada Mas Dana dan Mas Cahyo, boleh ndak kami minta tolong sebentar untuk memeriksa ke alas mayit? Alas mayit? Memangnya ada apa dengan alas mayit, Mas? Mereka menoleh ke arah Pak Sardi seolah meminta perizinan beliau untuk bercerita, tapi Pak Sardi lebih memilih untuk menceritakannya sendiri. Kalian ingat di sana ada makam yang berumur ratusan tahun dan sudah ada sejak zaman kerajaan. Aku mengangguk. Di sanalah tempat pertama kali aku bertemu dengan sosok Eyang Widarpa sebelum saling mengenal. Pak Sardi bercerita bahwa ada beberapa makam yang tampak aneh. Ada yang terbuka begitu saja seperti dibongkar. Ada yang melihat makam itu terbakar. Bahkan ada yang melihat makam yang menyala terang pada satu malam.
Biar bagaimanapun, Pak Sardi dan warga desa harus mencari tahu penyebabnya sebagai antisipasi kalau-kalau ada kejadian buruk lagi yang terjadi. Namun mereka tetap tidak mendapat petunjuk secuil pun atas apa yang terjadi dengan makam-makam itu. Kami takut adanya pencurian jasad, Mas. Terlebih kalau jasad-jasad yang dikeramatkan malah digunakan oleh oknum untuk ilmu hitam yang mungkin tujuannya mencelakai. Aku dan Cahyo saling bertatapan, kami memiliki ketakutan akan kemungkinan yang sama. Tidak menutup kemungkinan bahwa makam keramat seperti itu mungkin saja menyimpan pusaka pemiliknya yang dikubur bersamaan. Itu terjadi begitu saja atau terlihat ada pemicunya, Pak? Pak Sardi dan para pemuda itu saling bertatapan seolah saling berusaha mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Cukup lama sebelum terjadi keanehan pada makam, warga sempat melihat ada orang asing yang memasuki hutan tanpa izin atau sekedar menyapa warga. Tapi kami tidak bisa memastikan apakah dialah penyebabnya. Orang itu sudah keluar? Tidak ada yang melihatnya keluar, Mas. Mungkin masih di sana, tapi di sana juga buat apa? Atau memang sudah keluar tanpa sepengetahuan kami? Sepertinya memang tidak ada cara lain untuk mengetahui apa yang terjadi di alas mayat jika tidak aku dan Cahyo pastikan sendiri. Mengenai kutukan yang menyerang desa Dawu Ilir memang penting. Masalah yang ada di hadapan kami juga tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Dan mungkin saja masalah di alas mayat berhubungan dengan tujuan kami. Aku dan Cahyo tidak bisa membuktikan prasangka jika tidak segera bergegas ke sana. Di hadapanku berjejer pepohonan yang tumbuh rindang dengan liar, vegetasi hutan yang subur tapi juga menyimpan misteri, bahkan menjadi saksi dari bencana gaib yang memakan banyak korban. Alas mayit. Matahari masih terang di atas kami, tapi di alas mayit terimbunnya pepohonan membuat cahaya sulit untuk menembusnya. Mataku menyusuri setiap penjuru hutan di tengah udara dingin yang lembab. Di belakangku, Cahyo dan Sekar melangkah beriringan. Sembari memasuki area hutan, Sekar terlihat sekali tak nyaman dengan suasana sekelilingnya. Wajar, ia punya pengalaman yang sangat buruk tentang hutan ini. Sekar, selama ini sudah nggak pernah ada hal-hal aneh di hutan ini kan? Nggak mungkin kalau nggak ada, Mas. Namanya juga alas suwung begini. Tapi paling hanya kejadian aneh biasa, nggak sampai yang makan korban seperti kejadian dulu. Aku mengangguk mengerti maksud dari Sekar. Hutan bukanlah habitat manusia saat ini. Alam punya cara tersendiri untuk melindungi kelestariannya dari makhluk yang mungkin merusaknya. Salah satunya dengan bantuan sosok gaib yang berdiam di sana. Cerita dari Pak Sardi tentang pergolakan makam benar-benar membuatku gelisah. Aku tidak tahu mengenai siapa gerangan sosok yang diduga oknum penyebab makam-makam itu bernasib seperti yang dilaporkan warga. Beberapa menit kemudian kami tiba pada area makam yang dimaksud. Beberapa makam tua yang dianggap keramat yang terbuka dan amblas ke dalam tanah yang biasanya diakibatkan oleh hujan. Tapi keanehan lain seperti yang diceritakan tidak terlihat di sekitar makam ini. Sejenak aku berpikir dulu aku pernah bertemu dengan Eyang Widarpa di pemakaman ini. Ia sempat tinggal di makam ini cukup lama. Apa saat itu ia memang mencari keberadaan makam Prabu Arya Dharma Wijaya atau memang ada maksud lain? Baru terlintas pertanyaan ini. Tidak ada yang aneh, kita kembali saja yuk. Daripada main di hutan serem begini, mending nyicipin masakan Sekar. Setuju. Kita harus menguji masakan calon menantu Pale. Seketika sarung kumal Cahyo sudah menampar wajahku tanpa aku sempat menghindar. Sekar pun tampak kaget dengan itu. Yang benar kalau ngomong. Lah emang gak mau? Enggak lah, gak mungkin. Gak mungkin aku nolak. Aku menoleh ke arah Sekar yang tahu-tahu merunduk dengan wajah yang memerah karena ucapan saya barusan. Mas Danani bisa aja. Sekar berjalan meninggalkanku. Sementara itu aku sendiri melirik ke arah salah satu sisi hutan. Aku melirik punggung Cahyo dan ia tiba-tiba menoleh dan tatapan kami bertemu. Ia memberikan anggukan, rupanya Cahyo juga merasakan keberadaan seseorang atau sesuatu yang tengah mengintai kami. Tak mungkin kami mengajak Sekar untuk memastikan jika itu mengantarkan kami ke dalam situasi yang berbahaya. Aku dan Cahyo akan kembali ke tempat ini malam nanti saat semua sudah terlelap.
Sesampainya di depan rumah Pak Sardi, Sekar langsung melangkah ke dapur bersama Cahyo. Aku menemui Pak Sardi yang tengah menyiram tanaman di belakang rumah. Walau kami menyembunyikan hal ini dari Sekar, kami tetap menceritakan rencana kami kepada Pak Sardi. Monggo Mas, jika perlu saya dan beberapa warga akan membantu Mas ke alas mayat malam nanti. Nggak usah Pak, saya hanya mau observasi dulu tanpa niat untuk ambil tindakan lebih lanjut. Terlalu berbahaya jika warga dilibatkan tanpa ada persiapan matang. Baik Mas, tapi apa ada yang perlu saya bantu siapkan? Cukup obor dan kopi panas saja Pak. Gampang itu, saya kira lebih susah persiapannya. Aku hanya tersenyum walau Pak Sardi tampak biasa saja. Aku yakin ia menyimpan kekhawatiran yang begitu besar. Ia sebagai perwakilan desa pasti ingin mencegah hal yang mungkin akan terjadi menimpa desa ini. Tepat jam 10 malam aku dan Cahyo kembali memasuki alas mayit berbekal sepasang obor yang diberikan oleh Pak Sardi. Untuk di hutan sebesar dan seluas ini, penerangan obor jauh lebih efektif daripada senter yang disimpan di jaket Cahyo untuk berjaga-jaga. Aku dan Cahyo melangkah dengan kehati-hatian sembari memberikan fokus yang lebih kepada telinga. Di tempat gelap, kejelian menangkap bunyi lebih berguna daripada melihat objek. Langkah kami terus masuk ke dalam hutan hingga tiba di area pemakaman di bawah pohon yang menjadi semacam penanda batas area. Aku ternganga. Benar ucapan Pak Sardi, memang ada keanehan di makam-makam itu. Aku dan Cahyo menggeleng tak percaya saat makam yang amblas mengeluarkan api yang seolah membakar habis sisa-sisa apapun yang berada di makam itu. Sementara makam yang lain sudah terbuka kembali dan mengeluarkan hewan-hewan menjijikan seperti ular, lipan, dan berbagai serangga. Apa ini semua? Siapa orang di balik ini? Aku hanya ikut menggeleng tak mengerti dengan apa yang terjadi di hadapan kami. Kami hanya bisa memastikan langsung dengan melangkah ke sana dengan nyali yang sudah kami kumpulkan. Keluar! Kami sudah mengetahui keberadaanmu. Sayangnya bukannya menampakkan diri, sosok itu malah melesat pergi dari balik pepohonan yang gelap gulita. Dari gerakannya yang sangat gesit, kami tahu bahwa ia bukanlah manusia biasa. Tidak mungkin manusia biasa bisa dengan leluasa berlari dengan kecepatan tinggi membelah tanah lembab tanpa penerangan. Spontan aku dan Cahyo berpencar dengan mengambil jalur berbeda untuk mengejar sosok itu. Walau ia sangat cepat, aku dan Cahyo sudah mengetahui seluk-beluk alas mayit. Pengejaran dilakukan cukup melelahkan dan dramatis. Cahyo sempat beberapa kali tergelincir karena permukaan tanah yang licin, sementara aku tidak bisa menangkap suara langkah karena tampaknya sosok itu tahu kelebihan kami. Namun dengan strategi yang sudah kami siapkan, akhirnya aku berhasil menghadang sosok itu tepat di ujung makam. Seorang pria mengenakan topeng hitam yang sudah terbelah. Jol, apa dia adalah orang itu? Aku seketika teringat dengan sosok pendekar yang berasal dari desa yang sama dengan Cahyo. Pendekar bertopeng hitam yang dikenakan ludruk yang menjadi pelaku pembantaian di desa Cahyo. Cahyo memperhatikannya dan menggeleng. Bukan, dia jelas sangat berbeda. Siapa kamu? Kalau saja kalian memilih untuk pergi, mungkin kalian tidak akan mati di sini. Ancaman itu membuat aku dan Cahyo semakin waspada. Itu sama saja menyatakan bahwa apa yang terjadi setelah ucapan itu adalah pertarungan. Tanpa sempat berkata, tiba-tiba sosok bertopeng sebelah itu sudah ada di belakangku dan bersiap menghantamkan tangannya di punggung leherku. Danan, awas! Dengan sigap aku berjongkok dan mengambil momentum melompat ke depan untuk menjauhi dirinya. Namun belum sempat aku menoleh, sosok itu sudah berada di atasku dan siap dengan tendangan yang ia arahkan ke punggungku. Jangan lengah! Saya menendang sosok itu tepat sebelum serangannya mengenai tubuhku. Aku selamat, tapi kecepatan orang itu benar-benar luar biasa. Fisiknya yang cukup berisi memiliki kecerdasan yang hanya dimiliki oleh seseorang pemilik ilmu silat. Kali ini aku dan Cahyo yang bergantian menyerang sosok bertopeng hitam itu. Namun dengan mudah setiap serangan kami dapat dihindarinya dengan sempurna. Jelas dia bukan pendekar biasa. Wanasura! Seru Cahyo yang tidak menahan kekuatannya lagi. Ia mengerahkan tenaga Wanasura di kakinya untuk mengikuti kecepatan sosok bertopeng itu. Cahyo saling beradu serangan dengan sosok bertopeng, sementara aku berkonsentrasi mencari celah untuk menghujam keris Rogo Sukmo. Terjadi benturan energi yang keras saat pukulan Cahyo dan sosok itu beradu.
Aku menyusulnya agar tak memberi celah pada sosok bertopeng yang terpental itu, namun belum sempat aku mengenainya. Sosok itu sudah menghilang di balik bayangan bersama sebuah pukulan dari belakang yang membuatku tersungkur ke tanah. Danang! Aku segera berguling menghindari serangan berikutnya dan menangkap lengan sosok bertopeng itu. Dengan cepat aku membalas serangannya dengan keris di genggamanku. Sialnya, seranganku hanya menggores bahu sosok itu sebelum ia dengan mudah melepaskan diri dan mundur ke kegelapan hutan. Kejar! Ucapanku segera direspon oleh Cahyo. Kami mencabut obor kami dan mengikuti kemana arah sosok itu pergi. Suara gemerisik dedaunan dan ranting-ranting yang patah terdengar bersautan dengan langkah yang melesat. Gerakannya begitu cepat dan sulit untuk kami imbangi. Namun belum sempat kami mengejarnya lebih dekat, tiba-tiba tercium bau aneh dari salah satu sisi hutan. Asal bau itu berbeda dari arah sosok itu pergi, tapi instingku dan Cahyo mengarahkan kami untuk berhenti dan lebih memperhatikan asal bau aneh ini. Ini tidak salah lagi, Nan. Benar, ini bau jenazah yang hampir membusuk. Kami memutuskan menghentikan pengejaran dan berlari mengikuti asal bau yang sangat menyengat. Benar saja, satu sisi alas mayit sudah benar-benar berubah. Sisi hutan itu disulap menjadi gunungan jenazah. Apa ini? Apa ini ulah orang itu? Aku hanya bisa mengacuhkan pertanyaan Cahyo sembari memikirkan semua kemungkinan yang ada. Aku tahu hutan ini disebut alas mayit, tapi bukan berarti harus seperti ini. Wah! Aku benar-benar mencoba menahan amarah yang bercampur dengan rasa mual yang datang bersamaan. Bagaimana tidak, di hadapan kami terlihat beberapa kayu yang ditumpuk menyerupai keranda sederhana. Di tengah-tengahnya bertumpuk mayat-mayat yang keadaannya jauh lebih mengenaskan. Kami mengelilingi tempat itu dan memeriksa satu persatu mayat yang terbaring. Beruntung tidak ada satupun dari mereka yang ku kenal dan aku yakin bukan berasal dari desa Windu Alin. Benda ini apa, Nan? Cahyo mengangkat beberapa benda yang diletakkan di balik mayat-mayat yang ditidurkan di atas kayu. Aku mendekatinya dan menemui beberapa macam benda, tulang belulang, pusaka, tengkorak, dan benda-benda yang seharusnya berada di dalam makam. Aku mencoba membagi dugaanku pada Cahyo yang sepertinya menyimpulkan hal yang sama. Untuk ritual, tapi untuk apa? Kalian sudah melihat terlalu banyak. Tiba-tiba Cahyo terpental hingga menabrak sebuah pohon. Terlihat sosok itu muncul lagi dengan menggenggam sebuah pisau dan bersiap menghujamkan ke jantung Cahyo. Sebelum itu terjadi, aku melemparkan keris Raga Sukma ke arahnya yang dengan mudah dapat sosok itu hindari. Setidaknya aku bisa memberi waktu untuk Cahyo bangkit dan melarikan diri. Sosok bertopeng itu mengejar Cahyo, sementara aku menarik kembali keris Raga Sukma bersiap untuk serangan balik berikutnya. Siapa mayat-mayat ini? Bukan urusanmu. Sayangnya, saya sudah terlanjur marah. Ia mengalirkan kekuatan Wanasura di telapak kakinya dan menghujamkan ke tanah tepat saat sosok bertopeng sebelah itu memijakkan kakinya. Sosok itu kehilangan pijakannya dan tersungkur di tanah. Tepat saat Cahyo hendak menyusulkan serangannya pada sosok yang tengah lengah itu, tiba-tiba saja kerisku menahan sebuah pisau yang hampir membelah leherku dari belakang. Bagaimana kau bisa tahu? Sosok bertopeng sebelah itu berada tepat di belakangku. Ia mengunci ruang gerakku dan aku melompat mendekat ke arah Cahyo untuk saling memunggungi. Kami berbagi fokus dan energi bukan tanpa alasan. Di hadapan kami ada dua sosok makhluk bertopeng sebelah. Ada dua? Dia nggak hanya cepat, alasan kita nggak bisa mengikuti kecepatannya karena mereka ada dua orang. Dua sosok bertopeng sebelah itu pun tak lagi menyembunyikan keberadaannya. Kini mereka saling mendekat dan sulit sekali untuk dibedakan. Aku sempat melukai salah satunya, dan yang ingin menusukmu dengan pisau itu bukan dia. Dari situ aku segera sadar bahwa ada sosok lain dengan wujud serupa. Sosok bertopeng sebelah itu melihat darah dari goresan luka di bahunya yang memang tidak seberapa. Anehnya, seketika muncul luka serupa di bahu kembarannya. Sosok itu seolah benar-benar menyerupai wujud lainnya menjadi satu kesatuan. Hebat. Jarang ada yang bisa membongkar ilmuku dalam kegelapan malam. Tapi ada satu kesalahan besar dalam ucapanmu. Kami tidak berdua. Kami satu. Aku tidak langsung mengerti dengan apa yang mereka katakan. Kedua sosok di hadapan kami mengaku sebagai satu orang. Membelah diri.
itu mustahil. Pecah Sukmo, aku pernah mendengar ilmu seperti itu dari Pale. Cahyo tercengang mendengar ucapannya sendiri. Ia tampak mengingat sebuah ilmu sakral dan langka yang mustahil manusia biasa bisa dipelajari. Pecah Sukma, aku benar-benar tidak menyangka ilmu itu benar-benar ada dan berhadapan dengan sosok yang memilikinya. Lalu bagaimana sosok itu bisa mengendalikan kesadaran lain dalam wujud yang lebih dari satu? Belum sempat kami menghilangkan kebingungan, kedua sosok bertopeng itu mulai menyerang kami secara membabi buta. Kerisku saling beradu dengan pisaunya, sementara Cahyo dengan susah payah menghalau serangan serupa dari sosok itu. Sayangnya walau sudah berusaha mengimbangi, berbagai luka sayatan tercipta di tubuh kami yang tak mampu mengikuti kecepatan tinggi kedua sosok itu. Aku dan Cahyo hanya bisa menghindar, tapi tidak mungkin kami menang kalau kami tidak bisa menyerang balik. Tidak bisa terus begini, Nan. Kita harus melakukan sesuatu. Aku mengangguk dan menarik nafas sebelum membacakan sebuah mantra pada kepalan tanganku. Sedangkan Cahyo juga memusatkan kekuatan Manasura di kepalan tangannya. Sekarang! Kami lantas menerjang kedua sosok itu secara bersamaan. Aku dan Cahyo bertukar serangan. Cahyo menangkis serangan pisau dari sosok bertopeng yang pertama, sementara kerisku hendak beradu dengan sosok bertopeng yang menyerang Cahyo. Aku mengincar sosok kembarannya yang berada beberapa langkah dariku dengan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh, ajian lebur saketi. Kedua sosok itu terpental ke tanah karena seranganku. Aku langsung terengah-engah setelah mengerahkan semua kekuatan pada pukulan itu. Darah bermuncratan dari mulut sosok bertopeng satunya. Mereka masih belum mampu untuk berdiri. Ajian lebur saketi, sudah kuduga kalian bukan orang biasa. Dari terah mana kalian? Terah kami bukan urusanmu, tapi semua perbuatanmu itu urusan kami. Kau harus bertanggung jawab. Jangan naif. Kalian pasti juga menggunakan segala cara untuk mendapatkan tahta itu, kan? Sayangnya singgasana tahta itu akan menjadi milik Tuhan kami, dan kutukan terkuat keluarga Ningrat akan berada di tangan kami. Tahta? Kutukan? Apa yang sosok itu maksud? Yang menyebutkan tentang keluarga Ningrat yang tidak ku mengerti. Danan, awas! Cahyo menendangku hingga terpental dan sebuah pisau menghujam bahu Cahyo untuk melindungiku yang tengah lengah. Cahyo! Aku menoleh ke arah kedua sosok bertopeng yang masih tak berdaya di tanah, tapi aku tidak menyangka dengan keberadaan sosok ketiga yang menyerangku secara tiba-tiba. Sekali lagi sosok itu mengarahkan pisaunya ke arah Cahyo. Kali ini aku melesat menghindarinya dan memberi waktu pada Cahyo untuk berpindah. Aku gak apa-apa. Fokus, Nan. Keluarga Ningrat, berarti kalian ada hubungannya dengan kutukan Jenges di desa Dawiler. Jenges? Ternyata kalian sudah berurusan dengan Tuhan kami. Berarti itu benar. Lihatlah mayat-mayat ini. Mereka adalah korban kutukan Jenges. Hadiah Tuhan kami sebagai bayaran atas ilmu-ilmu yang kami miliki demi mengabdi kepadanya. Sekarang saatnya kami membalasnya dengan memberikan pecahan sukma pendekar-pendekar masa lalu untuk dibangkitkan menjadi abdinya. Pendekar masa lalu? Abdi? Sepertinya aku harus mengesampingkan soal itu terlebih dahulu. Saat ini amarahku tidak lagi terbendung saat mengetahui ada korban lain dari kutukan Jenges selain desa Dawiler. Aku membacakan mantraku lagi. Bukan lagi kepalan tanganku, tapi pada keris Raga Sukma dalam genggamanku. Dengan cermat aku memperhatikan serangan sosok bertopeng sebelah itu dan menghindarinya sebisaku. Belasan luka sayat menerpa tubuhku, tapi aku belum puas sampai aku bisa menumpahkan amarahku pada satu serangan yang kukumpulkan sebagai serangan terakhir. Danan! Kali ini tusukan pisau itu menusuk di sisi bahuku. Sosok bertopeng itu tersenyum seolah menyatakan kemenangannya, tapi ia salah. Aku mencengkeram tangannya dan tidak membiarkannya mencabut pisau itu dari bahuku hingga ia tak memiliki kesempatan untuk lari. Kau anggap apa nyawa manusia? Pertanyaan bodoh macam apa itu? Teriakku penuh amarah sembari menusukkan keris Raga Sukma yang telah diselimuti cahaya putih ke dadanya.
Serangan itu dengan mudah menembus dan mengoyak jantungnya. Kurang ajar, bajingan kau. Sosok itu memuntahkan darah, tapi reaksi itu hanya sementara sebelum pecahan sukmanya berubah menjadi asap hitam. Tubuhku terbaring tak berdaya, tapi bukan berarti aku berhenti. Kedua pecahan sukma yang tak berdaya itu bersembunyi di balik kegelapan hutan untuk melarikan diri, namun aku langsung memisahkan sukmaku untuk melayang demi melesatkan keris raga sukma ke tubuh mereka satu persatu. Sama seperti sosok yang kuhabisi tadi, mereka semua hanyalah pecahan sukma yang kembali menjadi asap hitam saat aku berhasil mengenainya. Sebelum kembali ke tubuhku, aku melayang setinggi-tingginya mencari keberadaan tubuh asli dari sosok bertopeng itu. Sialnya tidak ada tanda-tanda mencurigakan di hutan ini. Hanya ada dua kemungkinan, tubuh asli dari sosok bertopeng itu mengendalikan sukmanya dari jauh atau sudah lebih dahulu melarikan diri sejak kami menemukan keberadaannya. Aku tak mampu mempertahankan wujud ini dengan lebih lama. Luka di tubuhku membuatku benar-benar kehabisan tenaga. Cahyo menyeret dirinya untuk menghampiriku. Sudah Nan, jangan memaksakan diri. Biarkan dia lolos saat ini. Seenggaknya kita sudah dapat petunjuk. Aku akhirnya ambruk. Kami terbaring lemah di antara mayat-mayat yang membusuk. Sembari mengatur nafas, kami membacakan amalan penyembuh yang kami harap dapat membantu memulihkan luka kami. Aku tidak mau mati di sini meskipun sekujur tubuhku terasa perih dan terbakar akibat luka sayat yang entah berapa jumlahnya. Terdengar suara langkah kaki mendekati saat keberadaanku masih mengawang-awang. Aku merasakan kehadiran seseorang. Aku hanya bisa pasrah jika memang ini waktunya. Beberapa detik aku merasakan ada sesuatu yang menekan luka di pundakku. Sekar, Pak Sardi. Aku mencoba menebak siapa sosok yang menolongku untuk menghentikan pendarahan. Namun saat aku membuka mata, orang itu bukanlah mereka berdua. Ia adalah seorang pemuda yang terlihat begitu cemas dan terus menoleh ke arah sekitar sembari menolongku. Siapa kamu? Pemuda itu masih belum menjawab dan terus masih memastikan keadaan sekitar. Syukurlah kalian masih hidup. Dia sudah di sini kan? Pecahan sukma Baron benar-benar sudah dihabisi. Baron, sosok bertopeng sebelah itu kamu tahu? Nyawa saya juga terancam karena dia. Saya berniat bersembunyi di hutan ini setelah selamat dari pembantaian yang dilakukan Baron terhadap desa saya. Tapi ternyata makam keramat di hutan ini juga incaran Baron. Sembari merawat luka kami, ia pun menceritakan tentang dirinya dan apa yang terjadi dengan desanya. Namanya Cipto. Ia menceritakan desanya terkena bencana longsor yang begitu besar hingga sebagian bangunan di desanya hilang. Namun bukan itu masalahnya. Longsor itu ternyata membuka reruntuhan candi misterius yang cukup besar dengan satu singgasana yang berdiri di altar bangunan berornamen relief kuno. Saat warga desa ingin memeriksa reruntuhan karena ada beberapa warga yang tidak pulang ke posko, ada banyak sosok misterius yang datang ke tenda. Mereka tidak terlihat jelas penampakannya, Mas. Hanya suara mereka yang terdengar. Mereka memperingatkan warga untuk menyelamatkan diri, tapi belum sempat kami memastikan Baron dan tuannya hadir. Mereka menghabisi warga desa. Tapi Mas Cipto bisa selamat. Ada salah satu dari sosok misterius itu yang akhirnya menampakkan diri ketika saya dan beberapa warga berlari. Dia menolong kami yang selamat, Mas. Dia menyembunyikan keberadaan kami dan menyuruh kami pergi sejauh mungkin agar tidak terendus oleh Baron dan tuannya. Memangnya apa yang kalian lihat sampai Baron dan tuannya membantai warga desamu, Mas? Saya mencoba berdiri dan Cipto membantunya berjalan untuk duduk dengan posisi yang lebih nyaman. Kami bertiga bersandar di salah satu pohon. Sepertinya ia masih akan menceritakan sesuatu yang panjang. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terjadi apa-apa karena saya menceritakan ini. Saya minta tolong cari anak dan istri saya di sekitar reruntuhan itu dan lindungi mereka, Mas. Anak saya Noto dan istri saya namanya Sarpani. Kami tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu di sini. Cipto kembali menceritakan informasi yang ia ketahui. Reruntuhan di desa Dawu Ilir menunjukkan sebuah singgasana yang merupakan tahta tertinggi yang dapat dicapai oleh Trah Keramat. Menurutnya, bila salah satu Trah bisa memenuhi persyaratan untuk menduduki tahta itu,
maka ia akan mendapatkan kekuatan yang memastikannya sebagai yang terkuat di antara terah yang lain. Kutukan terkuat Raningrat. Benar, itulah yang diucapkan oleh pecahan Sukma Baron. Cipto melanjutkan ceritanya di mana para terah keramat itu akan saling bertarung untuk memperebutkan tahta, dan itu artinya setiap terah akan berusaha mencari cara untuk mendapatkan ilmu yang bisa menyaingi terah lainnya. Bayaran terbaik untuk menguasai ilmu hitam adalah nyawa manusia. Sudah jelas akan ada pertumpahan darah dan korban bergelimpangan yang tidak terhitung setelah ini. Dari mana kamu tahu informasi ini, Mas Cipto? Dari sosok yang menyelamatkan kami, Mas. Aku juga penasaran dengan sosok tak kasat mata yang Cipto maksud. Tapi itu soal lain. Kita harus memberitahukan ini kepada Pak Ale dan yang lain. Cahyo hanya mengangguk. Kami memaksakan diri untuk berdiri dan meninggalkan alas mayit. Belum sempat berjalan lebih jauh, kami melihat beberapa orang berjalan menuju makam keramat. Mas Danan! Mas Cahyo! Itu Pak Sardi. Ia berada di antara beberapa warga yang tampaknya berinisiatif untuk memeriksa keadaan kami. Apa yang terjadi, Mas? Kok kamu terluka begini? Ceritanya panjang. Sebaiknya kami ceritakan di rumah saja. Tapi kenapa Pak Sardi dan warga sampai datang ke sini? Terjadi sesuatu di desa, Mas. Tadi tiba-tiba beberapa warga terbujur kaku dengan wajah pucat. Mereka tidak bisa bergerak, kaku seperti kayu, dan jumlah warga yang mengalami hal itu semakin bertambah. Saya dan warga yang ingin menolong tidak bisa berbuat banyak, makanya kami berinisiatif ke sini. Aku menatap Cahyo. Ia hanya memberikan gelengan. Kami benar-benar tidak tahu apa yang tengah terjadi pada warga desa Winduali dan hubungannya dengan pertarungan kami bersama Baron. Akhirnya kami menceritakan pada Pak Sardi tentang keberadaan mayat yang dibawa oleh Baron dan tentang keberadaan benda-benda pusaka, tulang belulang, dan berbagai benda yang diambil oleh Baron dari makam keramat. Baron menggunakan ilmu pemberian tuannya untuk menarik pusaka dari makam itu. Apa itu ada hubungannya? Celaka. Pak Sardi menepuk keningnya dengan raut penuh kengerian. Ia berpaling dan mempercepat langkah menuju makam keramat yang sebagian masih terbuka dengan nyala api di dalamnya. Apa Pak Sardi? Apa terjadi sesuatu? Pak Sardi tampaknya mulai membaca apa yang tengah terjadi. Makam-makam orang sakti zaman dulu bukan makam sembarangan. Terkadang ada kutukan yang disemayamkan bersamanya. Bila benar apa yang dikatakan pemuda itu, berarti ia tidak hanya melepaskan pusaka dari jasadnya, tapi juga kutukannya. Keterangan Pak Sardi jelas saja membuat kami khawatir dan panik. Apa ada cara untuk menghentikannya? Seharusnya Tabuh Waringin bisa menolak kutukan dan memulihkan warga desa. Hanya saja ilmu yang digunakan oleh orang bernama Baron untuk menarik pusaka dari makam itu masih berada di sana dan terus-menerus semakin dalam, Mas. Kami memeriksa ke dalam makam dan mencoba membacakan mantra pemutih untuk menghapuskan ilmu yang digunakan Baron. Tapi dengan mudah kami menyadari bahwa kami gagal. Api di dalam makam masih terus menyala berkobar, perlahan membebaskan kutukan dari makam orang sakti itu. Pak Sardi pun terlihat frustasi. Sepertinya hanya dengan melumpuhkan pemilik ilmu itulah kita bisa menghentikan kutukan ini. Kalau tidak, kita hanya bisa menunggu mana yang lebih dulu. Habisnya kutukan makam keramat ini atau habisnya warga desa Windualit. Mendengar ucapan itu, Cahaya semakin geram. Ia segera berpaling dari makam itu dan menghampiri Cipto. Antar kami ke tempat itu, Mas Cipto. Tempat orang-orang brengsek memperebutkan tahta bodoh itu. Jul, jangan gegabah. Nyawa Cipto juga bisa dalam bahaya. Enggak apa-apa, Mas. Saya sudah melihat kemampuan mas-masnya. Kalau ada kesempatan saya untuk menyelamatkan keluarga dan warga desa saya, maka nyawa saya yang tidak seberapa ini juga akan saya pertaruhkan. Sepertinya aku terlalu memandang rendahnya pria ini. Aku menghela nafas dan tidak lagi menghalangi niat Cahyo. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya atau tidak. Saat saya sedang wirid, tiba-tiba saya mendapat penglihatan tentang sosok bergamis dan berjubah putih yang menyampaikan sebuah pesan. Beliau bilang apa, Pak? Sepertinya penglihatan itu benar-benar bukan bunga mimpi semata.
Pak Sardi mengartikan tatapan kami. Ia menarik nafas dalam-dalam, suaranya bergetar. Beliau bilang kepada saya, sampaikan kepada mereka jangan ragu mendatangi tempat terkutuk itu. Kalian tidak sendiri. Cucuku dan dia yang menjadi kunci dari bencana ini ada di sisi kalian. Begitu beliau bilang. Mendengar pesan itu, seketika aku dan Cahyo tersenyum sedikit lega. Pak Sardi sontak heran melihat reaksi kami. Tak salah lagi, itu adalah petunjuk dari Kilang Samana. Ini artinya kami akan bertemu kembali dengan kedua orang-orang hebat dari tanah Pasundan. Tidak ada lagi alasan kami untuk takut dan menahan diri, karena aku dan saya tidak sendirian. Ada warga desa Dawu Ilir yang tak sadarkan diri dan harus dikembalikan sukmanya. Ada kutukan makam keramat di desa Windu Alit yang harus dihentikan. Dan ucapan Kilang Samana seolah menunjukkan bahwa keberadaan kami adalah bagian dari takdir untuk menghentikan bencana ini. Aku dan Cahyo sekali lagi berusaha siap mempertaruhkan nyawa demi orang-orang tak bersalah yang menjadi korban dari kompetisi bodoh atas tahta yang diperebutkan terah-terah terkutuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat